Kisah Santo Ignatius dari Santia. Ia lahir pada tanggal 5 Juni 1686 di Santia, di wilayah Vercelli, Italia Utara, dengan nama baptis Lorenzo Maurizio. Ia adalah anak keempat dari 6 bersaudara, lahir dari kelas atas Belfisotti. Ayahnya adalah Pietro Paolo Belfisotti dan ibunya Maria Elisabetta Balaco. Sejak awal, ia menerima pendidikan dari seorang imam yang baik yang kemudian mengilhaminya serta membantu memahami panggilannya untuk memasuki imamat. Pada tahun 1706, ia melakukan perjalanannya untuk studi teologi dan filosofi, dan pada tahun 1710 ia ditabiskan menjadi imam diosesan. Setelah 6 tahun pelayanan imamat, ia bergabung dengan saudara Kapusin. Pada saat itu, ia mengalami kritik dari keluarga dan parokinya yang tidak memahami keputusannya. Dalam Ordo Kapusin, Ignatius akhirnya menemukan kedamaian batin yang dicarinya dalam kesederhanaan hidup Fransiskan. Saat ia ditawari posisi kekuasaan di Vercelli, ia malah menolaknya dan ia malah menjadi novis dalam Ordo Saudara Dina Kapusin. Lalu, ia membuat pengakuan agamanya pada tanggal 24 Mei 1717 dan mengambil nama Ignatius dari Santia. Ia memakai nama Ignatius untuk menghormati Santo Ignatius dari Loyola. Hal inilah yang membuat marah orang tuanya yang tidak mau mengerti keputusannya untuk bergabung dengan Ordo. Lalu kemudian ia memulai perjalanan spiritualnya dan dikirim dari satu rumah ke rumah lainnya di wilayah Savoy di Italia Utara. Ia senang dipindahkan karena ketaatannya dan merasa terhormat untuk bisa melayani saudara-saudaranya. Ignatius sepenuhnya berada pada watak Tuhan. Pada tahun 1727, Ignatius dikirim ke biara di Torino Monte dengan tanggung jawab sebagai prefek sakristi dan pengakuan bagi kaum awam, sebuah misi yang harus ia selesaikan selama 24 terakhir hidupnya. Dan ketika ia kembali ke Turin setelah menjabat sebagai master pemula dan kepala imam untuk tentara kerajaan Savoy, dalam perjalanan ini ia menunjukkan kepedulian kebapaannya terhadap orang lain dan kebijaksanaan spiritual yang dipelajarinya di kaki yang tersalib. Tidak lama kemudian, para religius, para imam, umat beriman, dan pendosa yang paling keras mulai datang ke biara untuk membuat pengakuan dan meminta bimbingan rohani kepadanya. Pada tahun 1731, ia dikirim ke biara Mondov, di mana ia diangkat menjadi guru novis dan vikaris biara. Ia bertanggung jawab atas novisiat selama 14 tahun dan satu-satunya keinginannya adalah menjadikan para novis yang dipercaya kepadanya sebagai pengikut Kristus yang sejati dan putra-putra Santo Fransiskus yang taat. Ajarannya didirikan di atas 2 pilar, yaitu mencintai para samanera secara ilahi dan mengajar dengan teladan lebih daripada dengan kata-kata. Ignatius siap sedia setiap saat, siang dan malam, untuk para pemula yang membutuhkan bantuannya. Dan ia juga mengenal mereka masing-masing. Ia menjadikan formasi mereka sebagai prioritas utama. Pada tahun 1744, ia harus meninggalkan novisiat dan pergi ke Turin karena ia menderita penyakit mata misterius yang menyebabkannya hampir buta. Lalu kemudian penyakitnya dapat disembuhkan sehingga ia dapat kembali aktif dalam pelayanannya. Pada tahun 1743 sampai 1746, perang pecah di Piedmont.
Hal tersebut juga membawa masuknya orang yang terluka dan wabah. Raja Sardinia Piedmont Charles Emmanuel III meminta Kapusin untuk menyediakan perawatan medis dan spiritual untuk rumah sakit. Lalu Romo Ignatius diangkat menjadi kepala imam dan menawarkan bantuannya selama 2 tahun di rumah sakit Asti, Vinovo, dan Alessandria. Ia menawarkan contoh aktivitas dan kesalehan yang tak kenal lelah, melayani dan menyembuhkan dalam semangat cinta Injil yang sejati. Ketika Piedmont dalam damai, ia kembali sekali lagi ke biaranya di Turin Monte, di mana ia akan tinggal selama 24 tahun sebagai pembimbing spiritual dan bapak pengakuan. Ia mengunjungi orang sakit dan memohon donasi dan makanan untuk yang membutuhkan. Kemudian Ignatius meninggal di Turin Monte pada tanggal 21 September 1770. Jenazahnya dibaringkan di bawah altar di kapel kiri di gereja Santa Maria al Monte dei Cappuccini, Turin. Ia sering berkata, katanya, surga tidak dibuat untuk pemalas. Ayo mulai bekerja. Kepada semua orang, saudara-saudara seagama, dan umat awam, ia mengajarkan jalan kekudusan dan penyerahan diri di tangan Tuhan dengan teladannya dan dengan kata-katanya. Dan ia dibeatifikasi pada tanggal 17 April 1966 oleh Paus Paulus ke-6 dan kanonisasinya pada tanggal 19 Mei 2002 oleh Santo Paus Yohanes Paulus II. Hari rayanya adalah 22 September. Ia adalah pelindung imam dan Santia. Demikian kisah dari Santo Ignatius dari Santia. Ia adalah seorang imam Kapusin yang setia pada semangat Fransiskan, terutama karena ketaatan, kesederhanaannya, dan kerendahan hati. Ia terkenal karena karunia, bimbingan rohani, dan perhatiannya terhadap pertumbuhan rohani umat beriman. Ia juga disebut sebagai Bapa orang berdosa dan yang terhilang, berkat kemampuannya yang khusus untuk menangani orang yang sakit secara rohani. Kisah dari Santo Ignatius dari Santia ini direquest oleh Joseph yang adalah seorang OMK dari Jakarta. Semoga kisah dari Santo Ignatius ini bisa menjadi inspirasi kamu dan kita semua. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.